Baik, kita kembali. Tadi nama Mas Haris sudah disebut-sebut. Ya, kalau boleh saya beri komentar. Boleh, sedikit. bisa berdiri. Bagaimana tanggapannya? Makasih, Bang Nasir. Selamat malam. Jadi ketemu di sini ya. Assalamualaikum. Salam. Malam. Begini, kebetulan saya menjadi salah satu pembicara pada launching buku Tadhkirah di Taman Ismail Marzuki pada bulan Januari tahun 2013. Dan apa yang Anda kutip itu interpretasi sebenarnya dari media. Tapi yang penting begini, yang pertama ingin saya katakan bahwa kita tidak sepakat terorisme ada di Indonesia. Baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau oleh negara. Jadi, kenapa demikian? Kenapa Anda sebut negara? Iya, karena faktanya bisa jadi terorisme itu adalah negara yang melakukan state terrorism. Dalam kondisi-kondisi aktual seperti Dalam sekarang? kondisi aktual seperti sekarang ini, saya juga melihat bahwa proses law enforcement penindakan itu justru kemudian menjadi sumber, menjadi stimulus munculnya kekerasan-kekerasan berikutnya. Tiga tahun terakhir ini tren dari teror itu sangat susah kalau kemudian dikaitkan dengan motif ideologi atau kemudian motif politik dari pelaku teror. Tapi lebih karena persoalan pribadi, persoalan dendam dan sebagainya. Jadi kalau misalkan Pak Boy bilang ini masalah moral, jadi coba kita lihat. Sorry, yang terjadi di tanggal 31 Desember kemarin menurut Anda apa kalau begitu? Ini penindakan yang tidak proporsional, ini terlalu over excessive, jadi penggunaan senjata yang berlebihan. Jadi ini cara-cara yang sebenarnya mirip tahun 2013 Januari terjadi di Makassar. Jadi berapa orang dieksekusi di masjid. Jadi ini ada problem satu menurut saya, ini adalah problem regulasi ya, di mana kalau kita bicara tentang persoalan terorisme, definisi tidak jelas sampai hari ini. Jadi no global consensus, tidak ada kesepakatan global untuk mendefinisikan apa itu terorisme. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini masalah, yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, kewenangan aparat polisian diberikan kewenangan diskresi untuk menafsirkan di lapangan kondisi bahaya seperti apa, dan dia punya hak untuk melakukan aktivitas yang disebut dengan menghentikan, sebagaimana dalam Perkap nomor 1 2009. Nah, kewenangan diskresi yang melekat ini kecondongannya sangat subjektif. Kapan seorang ini akan dieksekusi dan tidak, ini kan tergantung dari interpretasi dari orang yang kerja di lapangan. Jadi bisa jadi ini terjadi abuse of power yang sering saya lihat seperti itu. Contoh pada kasus Ciputat. Tapi sorry saya potong, tidak percayakah Anda terhadap pernyataan dari pihak polisian mengatakan bahwa mereka melakukan tembakan balasan, melemparkan bom rakitan kepada pasukan yang ingin tadinya berbicara dan meminta mereka keluar baik-baik. Tidakkah Anda percaya dengan itu? Saya kebiasaan untuk tidak percaya pada sebuah statement sampai saya kemudian melihat faktanya dan kemudian melakukan investigasi. Contoh misalkan pada kasus Ciputat ada 2 kasus, penyergapan Dayat dan kemudian 5 kelompok yang lain yang ada di rumah. Untuk Dayat dibilang terjadi baku tembak. Dari fakta yang saya dapatkan memang Dayat sempat menembak, yang ditembak adalah kaki dari aparat. Dan saya nggak tahu aparat ini Densus atau Resmob. Karena kasus Ciputat itu bisa jadi bukan Densus yang melakukan, tapi Resmob. Ini kaitannya nanti apakah itu kasusnya bisa dikaitkan dengan terorisme atau memang kejahatan biasa, perampokan. Tapi kasusnya dari Dayat ketika disergap, ini kemudian aparat keamanan atau polisi mengeksekusi Dayat dengan 4 tembakan di kepala. Saya potong sampai di situ dulu tanggapannya Pak Boy. Ya, yang pertama di negara kita ada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penanggulangan terorisme. Jadi definisi terorisme itu cukup jelas di sana. Jadi delik-delik terkait dengan tindak pidana terorisme juga diatur mulai dari pasal 6, 7 sampai dengan pasal 18 ya ada. Jadi Polri pengemban amanah daripada undang-undang itu tentu dalam konteks law enforcement ya. Bapak bisa tolong sampaikan pada halayak, pada publik hari ini, definisi terorisme yang diadopsi oleh polisian untuk law enforcement apa? Iya, Undang-Undang 15 2003. Kita tidak dalam konteks untuk berdebat pasal demi pasal di sini. Kita ini undang-undang yang sudah sekian tahun diberlakukan di negara kita. Jadi itu kita bisa perdebatkan karena justru masalahnya adalah
frase yang ambigu ini kemudian seorang hanya dikaitkan dengan terorisme bisa kemudian ditindak. Orang diduga bisa ditindak. Bapak, ini teori pengkaitan. Bapak tidak ada di lokasi kan Pak ya? Ya. Pendapat Bapak saya hargai, tapi Bapak tidak ada di lokasi. Dan dalam konteks ini tentu harus kita bukan untuk debat mana yang bisa dipercaya dan tidak ya, Mas Alvito. Ya. Kita dalam posisi yang berbeda. Saya posisi mewakili negara di sini, yang tentunya harus menjalankan tugas-tugas rakyat, Pak. Kita ngomong begini karena cinta kepada aparat supaya kemudian dia tidak melanggar moral. Benar, kalau di undang-undang kan dinyatakan bahwa penindakan juga harus memperhatikan aspek moral. Jadi moral agama, rasionalitas, kemudian hak asasi manusia dan sebagainya. Nah ini kan kemudian kita melihat fakta-fakta empirik banyak. Saya tidak hanya satu data, tapi banyak data yang saya dapatkan. Contoh sebelum kasus Ciputat misalkan adalah penggerbekan yang ada di Tulungagung. Nama yang sama Hidayat. Jadi orang Lamongan Blimbing Brontong. Jadi saya melihat ada sebuah foto di situ sebenarnya hasil dari surveillance. Jadi bukan kemudian Hidayat ini tidak diketahui sebelumnya, dia udah diketahui kapan dia berangkatnya, kapan dia ada di Tulungagung dan sebagainya. Kemudian ketika penyergapan kemudian diumumkan di hadapan publik bahwa ini Hidayat melakukan perlawanan. Kenyataannya saksi hidup sampai hari ini ada 2 orang anggota Muhammadiyah itu yang mengantarkan Hidayat dan temannya yang dari Klaten itu tidak ada baku tembak. Dia didekati dengan salah satu anggota polisi. Saya nggak tahu ini apakah satgasnya BNPT atau Densus. Kemudian dieksekusi gitu aja di jalan, di pinggir jalan. Ini fakta Pak, fakta. Jadi kalau boleh kemudian saya tunjukkan lagi kasus bom Mapolres Poso, Jainul Arifin. Ini saya juga sangat miris. Saya tunjukkan beberapa kawan yang ada di polisi. Sorry, saya potong ya. Itu kan akan banyak sekali contoh. Dari semua rangkaian itu, kesimpulan Anda apa? Terhadap kinerja? Tindakan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam rangka untuk mengeliminasi terorisme, jika tidak memperhatikan koridor-koridor hukum yang ada, justru ini akan mereproduksi teror demi teror yang tidak akan ada ujungnya. Dan ini harus sadari. Dan tidak bisa kemudian Kapolri seperti yang disampaikan tadi adalah tindakan-tindakan orang seperti yang di Ciputat ini karena terinspirasi satu pemikiran tertentu atau buku tertentu. Ini terjebak pada mindset pemikiran karena metodologi analisis kultural, di mana nilai dianggap kemudian berpengaruh pada aksi. Kenyataannya doktrin tentang jihad, doktrin tentang truth claim dan sebagainya itu sudah turun tahun 600-700 masa yang lalu. Tapi tidak otomatis kemudian setiap orang melakukan tindakan kerasan setelah membaca itu. Saya punya buku tadkirah. Ya, sebentar. Silakan. Saya melihatnya Abu Laisanta itu tidak konsisten dengan apa yang dikatakan. Di dalam statement Anda dalam yang saya sebutkan tadi, Anda setuju bahwa ini adalah seruan bersifat umum, siapa saja bisa lakukan begitu ya. Siapa saja bisa lakukan. Nah, kalau saya ini orang sudah memahami akan soal jihad itu, maka saya katakan buku ini adalah buku fatwa yang membuat saya harus melakukan tersebut. Coba lihat di sini, Ustaz Abu sudah menulis 2 buku, buku Tazkirah 1 dan Tazkirah 2. Dan dalam buku ini Ustaz Abu dengan jelas mengatakan bahwa oleh karena itu berjihad melawan togut NKRI yang tidak mau bertobat setelah didawahi hukum yang fardu ain. Kalau disebut fardu ain, berarti kita semuanya harus berangkat, harus mengangkat senjata. Nah, sementara Anda masih menggunakan hukum. Dan sekarang ini, kalau Anda masih setuju dengan hukum NKRI, undang-undang yang berlaku sekarang ini, berarti Anda juga ikut kafir seperti mana dalam buku ini. Silakan, Mas Nanang, silakan. Pemikiran dari Nasir Abbas ini sangat sempit sekali, sangat cetek sekali. Begitu. Ya, saya sudah berjihad. Iya, saya tahu, tapi saya tidak permasalahan Anda jihad, pemikiran Anda itu sempit. Itu yang saya ingin katakan. Saya membaca buku ini, saya memahami dari apa yang ditulis. Atau jangan-jangan Anda tidak memahami buku ini. Bentar. Satu-satu. Bagaimana maksud? Interpretasinya apa kalau gitu? Jadi ada bagaimana kemudian aplikasinya di lapangan. Memerangi itu interpretasinya bisa seperti apa? Contoh, bagaimana ketika orang membaca ayat Quran, Faktulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka perangilah orang musyrik di mana saja kamu berada. Dia langsung baca. Kemudian langsung saja dia melakukan apa begitu? Quran yang cuma 114 surat saja, tafsirnya berjilid-jilid. Terus Anda seenaknya saja yang juga belum tentu pemahaman Anda sejalan dengan Ustaz Abu. Itu masalahnya. Anda berbeda pemahaman dengan Ustaz Abu, silahkan. Nggak jadi soal. Di sini Ustaz Abu mengatakan, kami siap diskusi. Kami siap dialog. Kalau saya mulai dari pertanyaan yang sama yang sempat diajukan kepada rekan kita tadi
Desember itu adalah bagi saya ini extrajudicial killing ya. Jadi bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya itu pembunuhan ya yang tidak bisa dibenarkan secara hukum. Yang sesuai dengan hukum cuman berlebihan. Ya, makanya extrajudicial killing. Menurut saya begitu. Selalu pihak Densus atau yang kemudian melalui juru bicara dikatakan sesuai dengan prosedur ini, kami selalu digelapkan dengan prosedurnya yang mana, prosedur yang bagaimana, yang perlu diketahui oleh kita. Yang kita ketahui ada prosedur melakukan tembak mati itu adalah apabila ada ancaman nyata, immediate danger, yang betul-betul mengancam jiwanya si penegak hukum itu. Apakah ada seperti itu? Itu nanti dijawab nanti Pak, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.